Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Rocky Gerung membungkam Ketua Bawaslu gitu ya. Karena Ketua Bawaslu ini menjawab dengan normatif dan menggunakan kata kita atas kerusakan pemilu yang terjadi hari ini. Di mana kita tahu ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak money politik ya, politik uang. Nah, di sini kita akan menyaksikan bagaimana Ketua Bawaslu dibungkam oleh Rocky Gerung. Lalu kita juga akan menyaksikan Deddy Sitorus membungkam jubir Prabowo juga. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Soal perlu ada tidaknya hak angket kami jelas. Partai Gerindra menyatakan tidak perlu. Karena apa? Karena pemilu kita jauh lebih baik dari sebelumnya dan juga kita lihat bagaimana pemantauan dan negara-negara yang lain mengapresiasi bahwa pemilu kita ini berjalan. Ini saya harus flashback. Oke, silakan. Ini saya harus flashback bagaimana komentar Andre tahun 2019, komentar Prabowo tahun 2019 ini. Jadi ini cuma tukar posisi aja kayaknya Pak Andre ya. Kalau dibilang ini pemilu paling bagus, ini pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oh, hati-hati kita dalam siaran, Bang. Saya ya nggak apa-apa. Saya bilang ini pemilu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu untuk milih presiden tuh bayar 300.000 Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kita nggak mempersoalkan hasil. Ya, hasil nanti urusannya di tempat lain gitu. Bisa ke MK. Ini bagaimana integritas pemilu kita, integritas eksekutif kita, integritas lembaga-lembaga terkait kepemiluan kita ini bekerja. Jadi itu yang jadi persoalan, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu sudahlah. Bagaimana mau menjelaskan secara teoritik, secara akademis, lompatan begitu banyak persennya, ya dari 38% sampai 40%, suara Prabowo Gibran misalnya melompat ke 50% lebih, itu tidak akan ada yang bisa jelasin, Mbak. Ya silakan mau teori manapun. Dan kalau dibilang negara-negara yang memuji, saya bisa tunjukkan seabrek-abrek media yang menganggap demokrasi kita rusak gitu. Sudah ada beda pandangan di sini Mas Umam, dan kalau Anda mencermatinya Mas Umam. Rahmat Bagja, Pak Rahmat, tadi ada saran dari Bang Akbar Faisal, mendingan Bawaslu dibubarkan saja karena sudah selesai. Jadi fungsinya apa lagi ini? Anda setuju nggak? Masih diperlukan nggak sih Bawaslu untuk demokrasi kita? Nanti partai politik itu dibubarkan kalau begitu. Padahal esensi demokrasi satunya partai politik. Tadi kebebasan berpendapat, berserikat dan lain-lain itu ada. Dan itulah esensi demokrasi. Sekarang kita berbicara tentang masalah ini, suara saya bermasalah, itu juga esensi demokrasi. Ketika sistem ada jalan keluarnya, maka itu bisa dijadikan alat untuk kemudian tetap dipertahankan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu, ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawaban? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu, mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi ini kalau Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Ya jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan? Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, saya mau bela dia. Nggak ada yang bela dia tuh. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya.
Salah satu saya. Bukan salah satu, cuma warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Kalau itu nggak jawab, nggak bisa. Ya, saya sepakat ya. Masakan putusan MK yang membuat demokrasi hari ini disebut rusak, jelek, lalu teman-teman yang nonton video ini harus bertanggung jawab. Yang berkonspirasi siapa, yang diuntungkan siapa, yang berbuat siapa, kok kita yang bertanggung jawab. Saya sepakat dengan Rocky Gerung ya dalam hal ini. Bang Rocky, semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua kita, you ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Gini. Sedikit, jadi Bang Akbar. Kayak dua orang ini berkelahi pada dua koridor yang berbeda, tapi sama-sama benar. Jadi sebenarnya ini salah lagi deh kan? Ada sama-sama benar. Maksud saya adalah Rahmat Bagja atas nama Bawaslu itu memang harus bertanggung jawab. Tetapi dari apa yang terjadi yang kita pahami, ini bijak, ini Pancasila dia mau terangin. Dia adalah bagian dari sebuah sistem di mana memang sudah rusak dari awal sampai akhir. Saya gunakan kata rusak. Saya ya pernah membuat undang-undangnya, saya pernah memilih orang-orangnya. Dan hari ini saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi apakah kemudian Rahmat Bagja boleh mengatakan saya tidak ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi saya katakan, sistemnya yang bermasalah. Makanya saya gunakan tadi kata riset. Kita meriset partai politik kita. Karena sudah nggak benar ini kok. Saya sudah tidak mengenal lagi. Nanti anakku ketika dia akan menjadi politisi harus mengenal ketua umum partai ini. Sudah salah dari awal. Harus berkenalan dengan nanti ponakannya Om Rahmat Bagja supaya diperhatikan. Sudah nggak benar. Jadi intinya sekarang kita ingin mendengarkan pada malam ini Pak Rahmat Bagja seperti apa sih komitmen Bawaslu ya untuk bisa siap bertanggung jawab dengan fungsi dan tugas yang memang sudah diemban dan sudah ditetapkan di Bawaslu. Fungsi pengawasan seluruh tahapan pemilu. Ini ada komitmennya jelas. Ya. Apa yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Sejauh mana kita bisa percaya bahwa Bawaslu akan benar-benar netral dan jurdil? Ya silahkan dinilai. Saya kemudian tidak bisa memuaskan semua. Kami tidak memuaskan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu pasal teknisnya. Kemudian kalau misalnya dianggap bermasalah, ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silakan, itu ada. Nah, pasti diprotes lagi. Ya silakan. Kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silakan saja. Bang Rocky bagian dari distrust to government atau silakan. Ada dua pihak, trust to government atau distrust to government. Tapi ingat, sistem Eropa kontinental kita mengatakan bahwa trust to government. Government bukan presiden, tapi semua lembaga negara. Ini yang saya maksud, you bilang aja. Ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah. Iya, enak bertanggung aja. jawab karena statement yang dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi. Bukan kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi, beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Pak, boleh untuk closing statement saja Pak, apa saran dan juga mungkin masukan ada proses yang masih berjalan, namanya manual berjenjang. Nanti bilang sangat teknis, tapi ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Kita harus plototin dalam namanya manual berjenjang. Ini akan dipakai nanti oleh Mbak Oki dan kawan-kawan. Nah, kalau ada sistem yang rusak, kalau misalnya ada pembacaan yang bermasalah, dilaporkan, ada perbaikan nanti. Itulah sistem itu berkembang selalu. Ya, sepakat ya dengan Rocky Gerung. Maksudnya ya yang bertanggung jawab tentu harusnya penyelenggara, bahkan presiden kalau menurut saya, karena dia wajib menjaga iklim demokrasi, mewariskan transisi kepemimpinan yang jujur, bersih, dan adil. Karena kan ini negara demokrasi gitu ya teman-teman. Jadi dia harus menciptakan iklim demokrasi yang baik agar transisi kepemimpinan berjalan dengan mulus. Jadi saya sepakat dengan Rocky Gerung dan tidak sepakat dengan Ketua Bawaslu yang memakai kata kita, seolah-olah semuanya terlibat. Memang yang harusnya lebih berat tanggung jawabnya itu adalah para penyelenggara bahkan pemerintah yang berkuasa saat ini. Itu kalau menurut saya. Ada dua pertanyaan sebenarnya di sini Pak Komisioner. Kenapa kemudian perhitungan Sirekap kemarin
dan hari ini dihentikan? Tidak ada aplikasi Sirekap yang dihentikan. Aplikasi Sirekap terus bekerja. Memang untuk publikasinya masih kami tahan. Karena kami masih konsentrasi melakukan advokasi ataupun sinkronisasi tampilan publik dengan data otentik. Saya agak bingung dengan bahasa Pak Komisioner nih, Pak. Tidak ada yang dihentikan, tapi apa tadi bahasanya? Tidak ada yang dihentikan, tapi ditahan dulu angkanya. Jadi gimana maksudnya itu? Bukan ditahan, Mas. Jadi di hold. Publikasi tidak ditahan tapi di hold. Gimana maksudnya itu? Saya agak bingung mengartikannya. Tidak ada yang dihentikan, tidak ada yang ditahan tapi di hold. Ya, selevel pemilihan nasional, baik presiden, orang paling penting, DPR, DPR RI, DPRD, kita pakai sistem yang sulit dipercaya karena begitu banyak kesalahan yang ditemukan dan viral itu kesalahan-kesalahan yang signifikan, bukan kesalahan minor yang menurut saya untuk membangun trust, untuk membangun kepercayaan sosial. Kalau kesalahannya misalnya susah diakses karena terlalu banyak yang mengakses itu sih kayak masih maklum kita ya. Tapi kalau kesalahannya sudah sampai kadang penggelembungan angka gitu ya, bahkan Roy Suryo bilang kalau kesalahannya itu di atas 3-5% itu tidak layak pakai sebuah sistem. Nah ini bagaimana? Apakah tidak trial and error dulu? Tidak diverifikasi, uji coba dan segala macamnya. Tentu ini yang dimaksud Rocky Gerung tadi, jangan bicara kita, ya ini Anda, KPU misalnya yang salah, pemerintah yang menyelenggarakan atau menyediakan dananya, aplikasinya, dan segala macamnya. Kok pakai kata kita? Nah ini seolah-olah semua orang jadi salah dan itu tidak adil, gitu teman-teman. Ya itu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.